Ditanyalah oleh orang sekitarnya, mana lebih afdal, Faqihul Muqaddam atau Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti yang ditanyakan oleh penanya. Syekh Abdul Qadir Jailani ashhar min al-faqih fi dunya. Syekh Abdul Qadir Jailani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Faqihul Muqaddam di dunia. Faqihul Muqaddam ashhar min al-Jailani fil barzah. Tapi Faqihul Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani di alam barzah. Kalimat lebih terkenal, bukan lebih afdal. Ini adab, ini akhlak. Memang terbukti Syekh Abdul Qadir Jailani terkenal di dunia ini, melebihi Faqihul Muqaddam terkenalnya. Maka wallahu a'lam, terkenalnya lebih terkenal Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Di mana-mana manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi manaqib Faqihul Muqaddam jarang kita baca. Tapi di barzah, kata Abdul Segaf, Faqihul Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau gini, ngapunten ya, ini juga kritik karena keluarga Al Jailani juga gelisah. Jadi gini, saya pernah melakukan protes langsung ke pimretnya majalah Cahaya Nabawi, punyanya kalau nggak salah Ustadz Taufik Segaf ya. Itu pimretnya waktu itu masih kakak iparnya, namanya Habib Abu Bakar bin Hasan Asgaf. Saya protes langsung waktu itu didampingi ayah angkat saya, Habib Husin bin Muhammad bin Alwi Asgaf tadi. Jadi waktu itu disebutkan bahwa makomnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu masih jauh di bawahnya Al-Faqih Al-Muqaddam. Nah, Al-Faqih Al-Muqaddam itu pemimpin para wali Mastur, Syekh Abdul Qadir Jailani pemimpin para wali masyhur. Dan makomnya wali Mastur itu kalau nggak salah ya 1000 kalinya makomnya wali masyhur, kayak gitu. Nah, kalau seandainya Al-Faqih Al-Muqaddam ini sanadnya ke Syekh Abu Madian, Syekh Abu Madian ini cucu muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, misalkan gini, panjenengan punya keturunan jenengan kemudian mengklaim bahwa nasabnya jenengan jauh lebih tinggi dibanding kakeknya Gus Fuad yang merupakan mursyid Thariqah Satoriyah. Sementara jenengan Khalifah Satoriyah yang sanadnya ke sini. Kira-kira kurang ajar nggak? Putra jenengan. Lah ini yang terjadi. Jadi Pak Alawi itu memproduksi sebuah. Ini tadi jenengan menyampaikan bahwa salah satu hal kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani itu direndahkan seperti itu, ada target untuk dalam tanda petik membunuh Syekh Abdul Qadir Jailani di Nusantara, itu gimana? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan sangat masyhur, membumi manaqibnya, ajarannya, keturunannya sebenarnya kan. Kita ini kan mengenal rotib kan baru, mengenal Al-Faqih Al-Muqaddam kan baru. Ya kan yang dulu kan kita bacakan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, Qutbur Rabbaninya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Lah ini dengan Al-Faqih Al-Muqaddam ditonjolkan, Syekh Abdul Qadir Jailani seolah direndahkan. Ini kan seolah ingin menghabisi karakternya Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena targetnya apa secara politik? Ya agar Pak Alawi lebih unggul dibanding kiai-kiai yang keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya termasuk Thariqah Samaniyah itu kan diambil dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Jailani juga. Iya gitu. Karena jadi, ini Sultanul Auliya, banyak percabangan Thariqah yang melalui Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau ini Syekh Abdul Qadir Jailani makomnya di bawahnya Al-Faqih Al-Muqaddam, dihabisi. Maunya itu Thariqah itu cuma Alawiyah tok gitu yang ya. paling tinggi. Padahal itu malah kalau dari segi genealogi sanad itu sanadnya malah nggak mutabar itu ya berarti. Nah, artinya ada anu lah, terputus juga. Memang mereka ahli terputus itu. Ya. Seandainya Al-Faqih Al-Muqaddam ini kemudian memang ke Abu Madian dengan jujur kemudian sanadnya ke sana, tidak ke bapaknya, ya, tidak ke ayahnya, maka tetap beliau adalah pengikutnya Qadiriyah, mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani secara thariqah. Nah, ini yang harus diluruskan oleh publik. Dan ini saya yakin mewakili kegelisahan semua keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani yang ada di Indonesia dan mungkin dunia. Ya. Karena ini klaim ini kan juga harus diluruskan. Sebenarnya siapa muridnya siapa ini kan dengan tawadhu ini kan akan barokah. Ya. Kalau kemudian mencoba untuk menegasikan, merendahkan saudara yang lain, apakah ini akhlak yang diajarkan di dalam tradisi keguruan keilmuan di dalam Islam? Kan tidak. Guru harus dimuliakan kan gitu. Di dalam iklan Pak Alawi itu sendiri tetap aja ada yang jujur, ada yang baik, yang tidak pernah mengaku dirinya sebagai Dzurriyyat Rasul dan mengakui jalur thariqatnya itu ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan tidak pernah menyampaikan bahwa Faqih Muqaddam lebih tinggi dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak pernah. Memang faktanya
Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Sultanul Aulia, bukan pakai muqaddam. Berapa banyak wali-wali di dunia yang berasal dari keturunan faqih muqaddam? Ada Al-Idrus, ada Al-Habsyi, ada As-Saggab, ada Al-Kab, macam-macam. Di mana-mana semua itu adalah keturunan zuriat dari faqih muqaddam ini. Kita kenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi adalah zuriat beliau sampai sekarang yang ada, kada diketahui dengan jelas. Nah, sedangkan zuriat dari faqih muqaddam sampai hari kiamat bertaburan di seluruh penjuru bumi, di mana-mana yang memegang wilayah kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya itu gini ya, Tarekat Alawiyah yang dimulai dengan Faqih Al-Muqaddam itu sebenarnya kan berapa generasi dari Syekh Abdul Qadir Jailani, dan sebenarnya secara jujur itu sumbernya kan Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Dan hari ini sudah kita rasakan betapa Syekh Abdul Qadir Jailani itu direndahkan, diposisikan lebih rendah daripada Faqih Muqaddam yang cuma ngambil dari jalur Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri gitu ya. Jadi mungkin itu sudah canggah. Jadi anak, cucu, buyut, canggah, udek-udek ya itu. Tingkat udek-udek, masa udek-udek mengatakan itu mbak udek-udeknya lebih rendah dari ya itu. Mungkin itu bukan dari Faqih Muqaddam, tetapi dari generasi-generasi sekarang. Iya, dan saya juga ini kaitannya juga dengan nasab yang mulai abad ke-9 itu ya. Ini politik Belanda seluruh-seluruhnya. Saya yakin ini politik-politik dari kolonial yang ingin mengkaburkan satu untuk meninggikan yang lain, politik kooptasi lah. Guru Sekumpul itu lebih besar daripada semua dzurriyyat Imam Ubaidillah, mau Faqih Muqaddam, mau Sayyibur Ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, mau Abdullah Al-Haddad, mau Habib Ali Al-Habsyi, penulis Hindu-Durar, itu semua kalah besar dengan Guru Sekumpul. Kenapa begitu? Karena semuanya itu dikenal orang Nusantara karena Guru Sekumpul. Laula Guru Sekumpul ya nggak ada yang kenal mereka. Jadi jangan salah, yang Muhyiddin itu cara memahaminya. Yang besar itu Guru Sekumpul, bukan itu, tanpa mengurangi rasa takzim kita kepada beliau-beliau ya. Dzurriyyatnya Imam Ubaidillah yang terbukti bukan keturunan Rasulullah itu. Guru Sekumpul itu lebih besar. Jangan salah paham. Faqihul Muqaddam itu Syafi'iyun, bermazhab Syafi'i. Sehingga cara ibadah kita tidak berlainan dengan beliau, sama. Nah, lain hal dengan para aulia-aulia besar lainnya seperti Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu. Ini seorang aulia besar yang punya pengaruh besar, tarikahnya pun tarikah besar, tetapi beliau itu mazhab Hambaliyun, mazhab Hambali. Nah, kalau kita mengikuti beliau, kita mesti mengikuti bagaimana cara ibadah beliau selaku Hambali. Sembahyang kita aturannya beda dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mazhab Al-Hambali ini sembahyang berjamaah itu fardhu ain. Nah, kalau kada berjamaah itu berdosa. Nah, orang-orang yang mengikuti tarikah Qadiriyah ini ya demikian, kada kawa sembahyang surangan. Karena menurut imam mereka selaku pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, sembahyang berjamaah itu fardhu ain. Jadi kalau lagi subuh kasiangan ngalih mencari cari jamaah kemana lagi? Nah, ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan oleh para pencari tarikah. Terpengaruh dengan nama besar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh ini. Memang mereka orang-orang besar, tarikatnya tarikah besar. Namun apakah kita mampu mengikuti amaliyah beliau? Janggal kita kalau mengikut sembahyang Syafi'i, tetapi tarikahnya tarikah Hambali. Kan ada pas. Ya, ini tadi jenengan menyampaikan bahwa salah satu hal kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani itu direndahkan seperti itu, ada target untuk dalam tanda petik membunuh Syekh Abdul Qadir Jailani di Nusantara, itu gimana? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan sangat masyhur, membumi manakibnya, ajarannya, keturunannya sebenarnya kan.
Kita ini kan mengenal rotib kan baru, mengenal Al-Faqih Al-Muqaddam kan baru. Ya kan yang dulu kan kita bacakan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, Qutbur Rabbaninya Sultanul Syekh Abdul Qadir Jailani. Lah ini dengan Al-Faqih Al-Muqaddam ditonjolkan Syekh Abdul Qadir Jailani seolah direndahkan. Ini kan seolah ingin menghabisi karakternya Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena targetnya apa secara politis? Ya agar Ba'alawi lebih unggul dibanding kiai-kiai yang keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya termasuk Thariqat Samaniyah itu kan diambil dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Jailani juga. Iya gitu. Karena jadi ini Sultanul Auliya, banyak percabangan Thariqah yang melalui Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau ini Syekh Abdul Qadir Jailani makomnya di bawahnya Al-Faqih Al-Muqaddam, dihabisi. Maunya itu Thariqah itu cuma Alawiyah tok gitu yang ya. paling tinggi. Padahal itu malah kalau dari segi genealogi sanad itu sanadnya malah nggak mutabar itu ya berarti. Nah, artinya ada anu lah terputus juga. Memang mereka ahli terputus gitu. iya. Dan salah ya itu tadi ya. Yang besar itu guru sekumpul ada zaman dan beberapa zaman yang akan datang. Bukan Faqih Muqaddam, bukan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, bukan Habib Abdullah Al-Haddad, bukan. Mereka semua besar tapi tidak sebesar guru sekumpul. Oke. Masih untuk duror laula guru sekumpul siapa yang mau? Kenapa saya bilang karena ya Nusantara inilah masyarakat muslim terbesar. Jadi siapa yang mengenalkan kepada penduduk Nusantara itulah yang besar. Nah, Muslim Tudurun, Mauridul Haddad, Ratibul Atos, Faqih Muqaddam itu kan orang Nusantara kenalnya karena kalam guru sekumpul. Ketika Wagub Yaman ke Indonesia itu didampingi salah satu tokoh Ba'alawi yang sangat muhibbin kepada Al-Jailani. Nah, ini saya lupa nama Habibnya. Habib ini mendampingi Wagub Yaman yang Al-Jailani ke Indonesia, ini sangat muhibbin kepada Al-Jailani. Jadi demikian. Jadinya di Yaman sendiri itu tradisi ini tetap terjaga dan jujur gitu.